Hai, apa kabar teman-teman? Nah, hari ini kita akan belajar tentang praktikum fermentasi alkohol. Nah, fermentasi itu apa sih? Jadi, fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi merupakan salah satu bentuk respirasi anaerobik. Nah, apa sih respirasi anaerobik itu? Jadi, an itu artinya tidak, aerob artinya membutuhkan oksigen. Jadi anaerobik artinya tidak membutuhkan oksigen. Respirasi anaerobik merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Fermentasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fermentasi alkohol, yaitu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol karbon dioksida dan juga ATP. Kemudian organisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan tape dan juga roti. Reaksi kimianya adalah C6H12O6 atau gula diubah menjadi 2C2H5OH atau etanol, 2CO2 atau karbon dioksida, 2H2O atau uap air, dan 2 ATP atau energi. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat, yaitu respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika kebutuhan oksigen tidak terpenuhi akibat bekerja terlalu berat. Reaksinya, C6H12O6 atau gula diubah menjadi 2 asam pirufat, kemudian diubah lagi menjadi 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Dalam praktikum kali ini, saya akan mempraktekkan fermentasi alkohol dengan menggunakan berbagai jenis gula dan juga fermentan yang mengandung organisme Saccharomyces cerevisiae. Nah, kenapa saya menggunakan gula? Karena gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi dan mudah diamati perubahannya. Melalui fermentasi menggunakan gula dan juga ragi akan menghasilkan etanol, gas CO2 dan juga ATP. Alat bahan yang digunakan dalam praktikum fermentasi yaitu 4 buah botol air mineral, kertas label, spidol, sendok, gelas ukur, 4 buah balon, 2 buah corong, berbagai jenis gula, gula pasir, gula aren, gula jawa, sakarin atau pemanis buatan, dan pastinya fermentan atau ragi, serta air panas. Pertama, kita tulis berbagai jenis gula dalam label untuk menandai botol-botol yang akan diisi oleh berbagai jenis gula. Kemudian, tempelkan tulisan tersebut ke setiap botol. Masukkan 4 jenis gula ke dalam masing-masing botol menggunakan corong. Setelah keempat gula dimasukkan ke dalam botol, tambahkan ragi atau fermentan ke dalam masing-masing botol. Lalu masukkan air panas ke dalam masing-masing botol menggunakan gelas ukur dengan ukuran atau takaran yang sama.
Setelah air panas dimasukkan, segera tutup botol dengan balon dan ulangi cara kerja tersebut terhadap 3 botol lainnya. Kocok larutan pada setiap botol hingga homogen dan tunggu beberapa menit sampai larutan tersebut menghasilkan gas. Dan inilah hasilnya. Bisa dilihat urutan pertama yang menghasilkan gas CO2 paling banyak, yaitu ada gula pasir. Kemudian gula Jawa menempati urutan kedua, gula aren menempati urutan yang ketiga, dan yang terakhir adalah sakarin atau pemanis buatan. Fermentasi menghasilkan CO2 dengan adanya gas yang dapat membuat balon mengembang. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa gula pasir menghasilkan gas CO2 yang paling besar di antara jenis gula yang lain. Mengapa demikian? Karena gula pasir memiliki kandungan gula yang paling tinggi. Semakin tinggi kandungan gulanya, maka semakin banyak gas CO2 yang dihasilkan. Nah, coba lihat tabel ini. Berdasarkan kalori per 100 gram dan juga indeks glikemik, terbukti bahwa gula pasir adalah jenis gula yang paling banyak menghasilkan CO2. Karena pada gula pasir terdapat 387 kalori, disusul gula Jawa 377 kalori, gula aren 375 kalori, dan sakarin 360 kalori. Sedangkan pada indeks glikemik, gula pasir juga menduduki peringkat paling atas, yaitu 65, disusul gula Jawa 54, gula aren 35, dan sakarin 0. Di sini terbukti bahwa gula pasir itu memiliki jumlah yang paling banyak kandungan gulanya. Kemudian disusul gula Jawa, gula aren, dan sakarin. Karena pada indeks glikemik itu gula pasir memiliki jumlah atau nilai yang paling besar, ini berarti karbohidrat dalam gula pasir itu adalah yang paling cepat diubah oleh tubuh menjadi gula darah untuk energi bagi tubuh. Nah, selain energi, produk lainnya kan tadi ada CO2 yang otomatis juga terbentuk paling cepat dan paling banyak. Jadi, itu yang membuat balon pada gula pasir mengembang paling besar. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah terjawab kan rasa penasaran kalian tentang alasan mengapa gula pasir dapat menghasilkan gas CO2 paling banyak? Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum fermentasi alkohol. Silahkan dicoba di rumah. Tetap semangat belajar dan stay safe semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat ya. Bye!